Tara juga punya podcast. Tara juga punya podcast. Nah, selain itu nih Him, gue juga dikirimin lagi cerita sama salah satu temen ambis gue dulu kuliah di UNER, namanya Ria. Jadi si Ria ini cerita katanya dia tuh pernah dapat pengalaman mistis di kampus dia di UNER. Jadi katanya sih dia itu pernah diceritain sama kakak tingkatnya kalau di salah satu lahan parkir di UNER itu ada yang emang lahan parkirnya angker. Dan pas itu kejadian lah hari Kamis malam Jumat gitu kan. Jadi si Ria ini teman gue abis selesai mata kuliah sore, pulang udah maghrib 5:30. Jadi pas dia lagi misalnya pakai helm mau nyalain motor, tiba-tiba dari arah belakang dia itu dia ngedenger kayak ada suara cewek nangis kejer banget, katanya nangisnya tuh kayak sampai yang meraung-raung. Paham gak sih? Paham. Apa namanya, kayak histeris gitu kan ya? Kayak nangisnya tuh histeris gitu. Terus karena si Ria ini pernah diceritain sama katingnya, jadi kalau misalnya dia ngedengar suara cewek nangis itu sebaiknya jangan dilihat atau jangan dicari sumber tangisan itu di mana. Jadi si Ria ini mutusin, akhirnya dia nggak ngeliat arah sumber suara, akhirnya dicabut. Tapi sih katanya kalau lagi istilah di area parkir itu dan dengan suara tangisan jangan sampai ditengok, karena katanya itu bakal nampak ya sosok perempuan dengan pisau nancep di perutnya sambil berusaha bayangin coba, cuman gara-gara nyari sumber suara, cuman gara-gara noleh, endingnya lu ngeliat sosok ya perutnya ada pisau bersimbahan darah, terus dia pengen ngejar lu. Gila gak? Mending kalau denger langsung deh kabur sambil baca mantra. Baca mantra, baca doa, apalah yang bisa dibacain gitu kan. Dan mitosnya sih katanya sosok wanita ini tuh asalnya dari seorang perempuan yang katanya sih bunuh diri di lahan parkir itu. Dia bunuh diri katanya dengan nancepin pisau ke badannya. Akhirnya dia meninggal di situ dan ya itu arwahnya jadi gentayangan. Katanya sih gitu. Penasaran mungkin gitu ya, arwahnya tuh masih jadi arwah penasaran. Karena mungkin belum ada urusan yang belum selesai gitu kali ya. Mungkin gitu sih. Nah, ada lagi nggak? Ada, masih ada. Jadi si Ria ini punya temen satu kos, tapi beda fakultas. Temen satu kosnya ini kuliah di Fakultas Farmasi UNER ya. Dan ini dia dapat pengalaman yang lumayan horor gitu. Jadi waktu itu si temen kosnya Ria ini dapat jam kelas yang sore gitu. Jadi bubarannya udah jam 6 gitulah, udah habis maghrib. Jadi dia habis bubaran kelas, terus dia jalan berdua sama teman kosnya Ria ini, jalan berdua tuh sama teman sekelasnya. Dan tiba-tiba entah kenapa nih ya, habis mereka keluar kelas dan udah mulai agak sepi gedungnya karena udah pada mencar, si teman kosnya Ria ini sama temennya yang sama-sama anak fakultas farmasi, tiba-tiba kakinya tuh kayak kaku, paham gak sih, kayak nggak bisa bergerak gitu. Kayak iya tahu, nggak bisa melangkah, nggak bisa lari. Jadi kayak seolah-olah mereka tuh berhenti gitu waktu, kayak seolah-olah dijadiin patung gitu. Dan ini nih bagian yang paling gak ngenakin. Jadi pas kaki mereka itu tiba-tiba gak bisa bergerak dan badan mereka juga gak bisa bergerak, tiba-tiba ada sosok hantu yang ini berpasangan, katanya sih cewek berambut panjang dengan pakaiannya serba warna merah gitu.
itu tiba-tiba ngedeketin Satu ya. mereka berdua. Gila, sumpah ini gue udah nyeritainnya aja merinding gitu. Bayangin nggak bisa lari, kaki kaku, terus didatengin sama yang begituan. Iya, dan tiba-tiba dua sosok berambut panjang dengan pakaian sebelum merah itu jalan nembus badan temen kosnya Ria sama temennya. Gila, parah banget. Oh my god, no. Dan akhirnya katanya sih semenjak akhirnya kakinya bisa jalan lagi, badannya bisa bergerak lagi. Akhirnya mereka bener cabut dan Lari. cabut lari, dan katanya sih sempat berapa hari sakit. Oh, wow, langsung sakit gitu ya? Iya, serem banget. Bayangin ditembusin sama yang gitu-gitu, Him. Duh, gila deh. Lo lihat aja sudah pingin mau pingsan, apalagi ditembusin. Tembusin, gile. Ada Ada cerita lagi? Nah ini aku juga tinggal ada satu aku ini. Ini dari kampus kita tercinta. Waduh, Kampus Mahasantuy. Kampus Mahasantuy Universitas Negeri Malang ya. Cerita horor apa nih? Jadi takut gue. Nah pastinya kamu pernah dengar gak sih, banyak sekali cerita-cerita yang beredar dari kalangan mahasiswa, entah itu maba maupun cutting, mengenai cerita-cerita yang ada di UM. Nah ini aku sih pernah mengalaminya. Ini juga teman aku. Ini aku cerita teman aku dulu. Aku juga pernah beberapa ngalamin cerita mistis horor yang ada di UM. Kebayang gak sih? Soalnya kan kita sering banget kan ya di kampus tuh malam, entah itu kegiatan UKM lah atau ada event apalah, pastinya kita pulang malam gitu kan ya. Apalagi kalau ngemper wifi di Fakultas Teknik, di FE. Betul banget, itu biasanya sampai larut, gitu. sampai jam setengah 12, subuh, setengah 1, bahkan kadang sampai subuh gitu kan. Sampai nginep di kampus. Apalagi anak UKM. Anak UKM seperti kita sering banget kan nginep di kampus. Pastinya. Nah ini teman aku juga nggak mau disebutin namanya, inisialnya C, sebut aja Mbak C. Nah Mbak C ini ya, dia tuh sering banget menggunakan wifi, ngemper wifi seperti kita yang ada di kampus sampai malam. Nah dia tuh ngempernya biasanya di Fakultas Sastra yang ada di Seni Rupa, yang itu loh Pak Japan, areanya Pak Japan, tahu nggak lo? Tahu. Yang ada di Fakultas Sastra. Nah katanya nih saat temennya itu sebetulnya Mbak C ini di seberang taman, di situ kan ada taman nih, memberitahu kayak ngasih tahu gitu sama gadis itu, Mbak C itu untuk meninggalkan tempat itu karena di temannya tuh udah tahu dia tuh ngomongnya lewat telepon. Jadi Mbak C itu ditelepon sama temannya, di temannya untuk segera meninggalkan tempat itu. Dia tuh ditelepon gitu sama temennya dari kos mungkin ya. Dia tuh disuruh untuk meninggalkan tempat tersebut. Nah katanya tiba-tiba tuh ada suara pria gitu, suara pria yang juga gadis itu pulang, Mbak C itu pulang. Dia tuh kayak menyuruh Mbak pulang gitu. Nah dia tuh baru ngeh gitu, baru sadar bahwa sosok pria itu ketika nyuruh pulang itu suaranya tuh agak aneh gitu, bukan kayak suara biasanya gitu. Bukan kayak suara orang. Mungkin suaranya agak kebayang gak ya, suara orang tapi gimana sih, pasti beda lah ya suara manusia sama suara yang begituan, beda lah. Nah pas itu ballpointnya Mbak C itu jatuh, ballpointnya tuh jatuh ke lantai. Nah setelah jatuh dia tuh melihat badannya pria itu tuh ternyata dia tuh melayang di bagian perut, nggak ada kakinya, jadi cuma perut doang ke atas, nggak ada kakinya. Bayang nggak lo? Astaga Tuhan. Malam-malam. Sumpah gue ngebayanginnya kayak jadi dia tuh kayak cuma setengah, jadi perut sampai kepala, kakinya nggak ada, jadi kayak melayang gitu. Dia tuh baru sadar setelah ngambil ballpoint itu, terus kan nengok ke bawah tuh ya, kan itu meja ke bawah gitu, jadi lihatnya di bawah kok nggak ada kakinya. Tiba-tiba dilihat lagi, baru sadar kalau nggak ada kakinya, melayang. Yang ngasih tahu itu tadi. Gue jadi takut. Sampai nih ya ada kayak ada apa namanya, bukan jargon, apa sih namanya, kata-kata yang sempat famous di kalangan mahasiswa. Gini,
kamu mau pulang karena sudah malam, apa karena sudah tahu? Gitu. Ada Oh. kayak jargon nggak sih, apa sih? Iya, bukan jargon sih, lebih kayak ungkapan aja. Ungkapan, kayak ungkapan terkenal famous gitu kan ya. Pernah Kamu dengar udah sih, pernah dengar nggak pernah ungkapan dengar. ini? Pernah dengar dulu waktu pas Kamu jadi mau pulang maba. karena sudah malam, apa karena sudah tahu? Aduh ya ampun Tuhan. Ungkapan paling Kalau horor. ini pengalaman, kalau ini pengalaman pribadi sih, yang ada di kebetulan aku kan anak organisasi banget, jadi sedikit tahu mengenai cerita-cerita yang begituan gitu ya, entah dari orang-orang ada di UM atau pegawai-pegawai di UM. Kamu tahu nggak sih yang ada di masjid baratnya itu kan ada tempat parkir mobil tuh ya, tempat parkir mobil, tahu nggak? Deket FS nggak sih, Fakultas Sastra? Yang di sampingnya FE, sampingnya sastra. Ya, Tahu. perpus, utaranya perpus. Iya. Tahu nggak lo? Depannya Tahu Etika dong. sekarang. Kabarnya nih, kalau ada acara tersebut, acara-acara gitu, kalau nggak boleh malam-malam di situ, nggak boleh ada acara malam yang ditaruh di situ. Tahu nggak sih kenapa? Nah itu gue nggak tahu tuh kenapa penyebabnya. Katanya dulu zaman dulu gitu, zaman kolonial, katanya di situ adalah tempat penguburan mas. Tahu nggak Ya. sih lo apa namanya? Kayak lubang buat masal gitu. Iya, kuburan Kuburan masal, masal. lubang mayat gitu kan. Iya, astaga, Bangker. Iya, bangker kuburan masal pada masa kolonial. Katanya ditaruh di situ. Jadi makanya di situ katanya nggak dibangun gedung karena alasannya itu tadi. Makanya Terus dibuat parkiran. Di sana juga kayak banyak pohon-pohon guys sih, seingat gue agak lumayan lebat. Pohon-pohon. Terus kalau malam nggak ada lampu, kebayang nggak sih? Iya, gelap. Pokoknya gelap banget, gelap dedet gitu kalau istilahnya. Nah, di situ pas ada acara, katanya pernah ada yang kesurupan. Nah, katanya kalau kesurupan di situ maka akan terjadi kesurupan massal. Jadi makanya nggak boleh acara malam-malam di situ. Alasannya itu, katanya kalau satu kesurupan dia tuh akan kesurupan massal gitu. Jadi kesurupannya nyerembet gitu ya. Ngerembet kayak dari satu ke satu sampai banyak. Makanya dari pihak-pihak fakultas dan sebagainya tuh nggak boleh ngadain acara di situ. Nah, makanya kalau malam-malam sepi banget. Pernah nggak sih lo lewat situ? Pernah. Itu emang hawanya horor banget sih pas lewat situ. Gimana auranya? Kayak aura mistis, negatif. Soalnya nggak ada lampu kan ya. Banget, gelap lagi. Mending nggak usah lewat situ deh ya. Kamu pernah dengar ada cerita lagi nggak di UM? Kebetulan kampus kita kan pasti lebih tahu. Kalau di UM sih jujur pernah ngalamin juga. Ini agak horor. Itu kejadiannya lah, kalau nggak salah sore menjelang maghrib lah pokoknya. Waktu itu jadi sore ngapain sore? Jadi waktu itu tahu nggak sih gedung yang di belakang di Jalan Surabaya? Gedung bekas rektorat. Bekas rektorat. Gedung A2 nggak sih? Gedung A2. Jadi pernah sih ngalamin, nggak tahu ya. Pernah ngalamin yang sempet mistis juga. Jadi waktu itu pernah kan lagi hujan deras, ingat banget itu sore-sore lagi hujan deras. Dan itu dalam posisi lagi nyari tempat sholat. Akhirnya ketemu di lantai 2-nya A2 kalau salah ya. Itu ada tempat sholat. Jadi pas mau sholat itu kan jadi wudhunya kamar mandi ya. Gue tuh kayak pas lagi ngambil wudhu di kamar mandi tuh ngedenger kayak ada orang jalan masuk ke dalam kamar mandi itu. Tau gak sih yang tempat buat buang air besarnya itu? Gue jelas-jelas ngedenger ada orang masuk ke situ. Tapi pas gue selesai wudhu, pas gue balik badan, gak ada siapapun di dalam toilet selain gue. Lu sendiri itu? Itu benar-benar gue yang sendiri, yang astaga, gue gak bisa bayar. Gue benar-benar freeze di situ, benar-benar kayak gak bisa bergerak, kayak sempet shock karena siapa itu? Karena gue gak ngeliat siapa-siapa. Serem banget sih emang, itu pengalaman itu gak terlupakan banget. Emang gitu sih ya, kalau maghrib ke atas tuh agak sedikit beda emang orangnya kalau berada di kampus manapun.
Soalnya kan di kampus kita juga nggak ada kan ya kuliah malam. Maksudnya palingan sampai maghrib atau isya udah nggak ada lagi. Aku juga ini ada cerita juga, pengalaman pribadi sih sama teman-teman. Tahu gak sih lo ya dekatnya kolam renang ada kayak teater terbuka gitu, Kayak open theatrical gitu gak sih? yang itu ya dekatnya kantin gitu. Katanya kalau aku kan dulu kan suka pas maba malam-malam kayak lihat konser, inaugurasi, gitu-gitulah ya. Makanya antusias banget dulu kayaknya nonton-nonton gituan gitu sama teman-teman. Nah, pas lewat situ, pas deket lihat kolam renang itu, kebetulan kita tuh berberapa ya? Berlima. Cewek-cewek semua. Pas lewat situ ada bayangan bukan manusia apa ya? Sosok besar. Ih, Sosok besar, ada bayangan sosok sangat besar banget. Nah, pas itu terus kecium bau-bau sampah organik yang sudah membusuk gitu kan. Kebayang nggak baunya? Gitu deh. duh, baunya gak enak Nah, banget. terus ada bayangan makhluk besar itu, terus ada bau-bau itu, kita lewat. Awalnya kita sok positif aja, sok posting aja, positive thinking aja. Terus ada bayangan itu, kita lihat-lihatan satu sama lain. Lari nggak ya. Akhirnya memutuskan untuk putar balik, lari ngecir sampai FT, sampai teknik. Akhirnya sudah berhenti di situ sebentar, lari lagi sampai akhirnya kita kan rencananya mau lewat gerbang Ambarawa, nggak jadi. Akhirnya muter lewat gerbang Surabaya. Kebayang nggak Buset, sih? horror banget tuh ya. Setelah ngalamin kejadian itu ya, kita kan kayak cerita-cerita gitu kok sama kating-kating, sama teman-teman yang lebih tua lah ya, yang ada di kampus. Nah, katanya di situ emang ada sosok G, tahu nggak G? Tahu. Sosok gen apa gitu kan? Ya, Gandarawa. Pokoknya Gandarawa. Katanya gen apa gitu. ya emang ada Gandarawa itu. Di sebuah bangunannya ada di situ. Emang ada sosok itu katanya. Terus di situ kan juga banyak lukisan-lukisan. Kan itu punyanya anak seni ya. Jadi banyak lukisan, banyak coretan dan sebagainya, menambah kesan hal tersebut. Nah, Kesan itu yang ada gitu ya, yang ada di cerita kampus tercinta kita. Nah, ini ada lagi nih Him, cerita terakhir ya. Ini cerita terakhir datangnya dari UNES. Ini cerita sempat viral juga. Jadi istilahnya ceritanya tuh tentang dosen palsu, paham nggak? Waduh, dosen palsu. Jadi ini cerita dari internet sih ya, sempat santer dan viral lah di kalangan mahasiswa UNES utamanya. Jadi ini bermula dari threads orang mahasiswa UNES yang juga dia tuh istilahnya PJ kelas gitu kan. Waktu itu dia dapat pesan dari dosennya buat ngeganti kelasnya yang kemarin sempat ketunda, buat diundur lagi, jadi dapatnya kelas malam lah, udah 6:30 gitu deh pokoknya. Nah, dia akhirnya ngasih tahu itu ke teman-temannya kalau misalnya kelasnya itu gantinya jadi malam 6:30. Akhirnya setelah semua udah pada ngumpul, udah masuk ke kelas, jam itu udah nunjukin 18:30. Akhirnya mereka penasaran kok ini tumben dosennya tepat waktu tapi ini telat. Mahasiswa tuh udah pada sibuk ngobrol ya biasanya sambil nungguin dosen. Tiba-tiba dosennya itu masuk, tapi aneh gitu, dosennya tuh kayak mukanya datar aja gitu ekspresinya. Kayak beda gitulah ya. Padahal katanya sih sebenarnya dosennya ya nggak yang sekiller, nggak itu sih, nggak yang mukanya ekspresinya datar gitu. Tapi ini tumben aneh gitu. Dan yang bikin tambah anehnya setelah dosennya, apalagi kuliahnya kan katanya bilang. Iya. Dan makin anehnya tuh ya, setelah tuh dosen masuk, tuh dosen malah diem aja. Sumpah ini gue cerita sambil merinding sih ya. Tuh dosen main masuk aja, dia diem aja di depan kelas. Diem gak ngomong apa-apa. Diem. Dan tiba-tiba ini yang bikin kaget. Jadi si PJ kelasnya ini, tiba-tiba dia di WA sama dosennya. Kalau ternyata kelas malamnya itu ditunda. Karena dosennya gak bisa datang ke kampus.
karena ada urgensi lain katanya. Dia bingung dong, karena dosennya jelas-jelas ada di depan kelas, kok dia nge-WA kayak gitu. Akhirnya dia nanyain ke dosennya. Tapi ketua kelasnya itu belum ngasih tahu teman-temannya gitu kan ya. Belum. Masih Dia belum batin ngasih aja tahu. gitu kan. Masih ngebatin. Akhirnya dia nanya, loh Pak, Bapak bukannya di kelas kok dibatalin? Dan ini nih jawaban yang bikin kaget. Dosennya bilang gini, coba deh kamu jatuhin pulpen, udah jatuhin pulpen terus lihat ke arah si dosen yang ada di depan kelas itu. Akhirnya dia saya ngikutin lah apa perintah WA dosennya itu. Akhirnya dia ngejatuhin pulpen. Akhirnya dia nggak sengaja jatuhin pulpennya, dia ambil. Pas dia ambil, dia ngeliat ke arah si dosen yang ada di depan itu, dan yang bikin kagetnya adalah kakinya itu nggak napak ke tanah. Tapi ini belum pada tahu nih Him, masih ngebatin doang kan ya dia. Masih ngebatin doang. Akhirnya si PJ mata kuliah ini, si PJ kelas ini, akhirnya dia nge-WA di grup, bilang ke teman-temannya untuk satu-satu keluar dari kelas tanpa bersuara. Akhirnya bener tuh satu-satu keluar, sampai akhirnya yang terakhir ini tinggal si PJ sama temen di depannya. Akhirnya mereka berdua sama-sama keluar. Dan yang bikin kaget adalah tiba-tiba si dosen kaki melayang itu tiba-tiba nanya, loh kok kalian pulang? Akhirnya si PJ ini tanpa ngehirauin lagi, dia dicabut. Dan dia ninggalin kelas itu terbuka aja. Dan katanya sih besokannya ternyata kelas itu, ruangan kelas itu sebenarnya udah gak kepake juga, kelas yang mereka tempatin. Serem banget sih sumpah. Dan itu tadi Him cerita terakhir. Kebayang gak sih lo ada di posisi mereka? Iya, kayak tiba-tiba ada dosen masuk tapi kakinya melayang kayak. Ya ampun, malam Jumat gini dapat cerita-cerita. Ini sumpah ya, ini momennya pas banget malam Jumat, gue makin tambah merinding. Udah gitu. Karena sepi banget gitu kan. Betul, malam Jumat ngomongin ginian terus bikin gak bisa tidur habis ini. Kamu harus tanggung jawab. Kayaknya bukan gue yang harus tanggung jawab sih, tapi yang nyuruh kita ngisi ini yang harus tanggung jawab. Lo diceritain nih? Gak ada sih, udah itu aja. Semoga cerita-cerita yang kita ceritain tadi semoga dapat menambah wawasan kemistisan. Hororan. Itu sih tadi cerita terakhir ya. Semoga kita berdua tidak lagi mengalami hal-hal kayak gitu, dan semoga, nah ini kan juga Agustus ya, udah bulan-bulannya maba, semoga para maba, gue sih pengen ngedoain mereka ngalamin, tapi jangan lah ya, kesian. Gak usah lah. Tapi kan maba-maba sekarang kayaknya nggak ke kampus deh ya. Maksudnya awal-awal gitu masih stay online. Iya, karena kan kuliah sekarang online. Nah udah itu dia tadi, kita cerita kayaknya udah panjang lebar banget ya Him. Panjang banget, entah berapa menit tadi. Ini udah lah ya, semoga ceritanya juga bermanfaat didengarin oleh maba biar tahu kisah-kisah pilu yang ada di kampus masing-masing. Iya, jadi biar nambah wawasannya kisah-kisah mistis di kampusnya. Biar nggak usah masuk ke ruangan itu, nggak usah lewat pada jalan itu. Iya, biar bisa melewati jalan yang lebih lurus. Ya, jalannya lebih lurus. Jalan yang benar, jalan yang bercahaya. Sudah deh Gif ya, udah malam, udah tengah malam. Ini udah mau tengah malam juga. Kita sudah harus akhiri ya Him. Sampai jumpa, bye. Sampai jumpa, bye-bye.